天领域，天之力，王慧眼，破镜之眼，救命！快来人救我呀！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kisah yang seperti kita tahu jika semua murid Papiliun Pil telah sampai pada sebuah ngarai alias gerbang pemisah antara alam Yu kuno bagian luar dan alam Yu kuno bagian dalam. Namun semua orang disarankan oleh tetua situ agar berkultivasi saja di tempat ini karena untuk memasuki bagian dalam alam Yu kuno diharuskan memiliki kekuatan yang mumpuni. Dikatakan siapapun praktisi yang belum mencapai Martial Emperor atau memiliki pemahaman tentang teknik ruang, jika ia memasukinya maka kematianlah yang akan menjadi akhirnya. Dikarenakan semakin dalam masuk ke area alam Yu kuno maka semakin berbahaya pula akibat robekan celah spasial yang menjadi sebuah turbulensi. Kemudian bagi Lord Qinchen yang juga memanfaatkan semua energi di tempat ini untuk dia serap dalam meningkatkan kekuatan ruangnya. Di sana pula Lord Qinchen menggunakan sebuah cakram giok dalam penyerapannya yang membuat kecepatannya pun sungguhlah cepat. Namun kemahirannya itu membuat Ling Yi menjadi iri yang bahkan dia berencana untuk menghabisi Qinchen dengan memanggil sebuah teknik turunan yang memunculkan proyeksi seorang master. Awalnya Lord Qinchen dibuat kaget tapi pada akhirnya dia pun gak bisa basa-basi dan langsunglah mengeluarkan Bloodline petirnya untuk menyerang balik. Sontak Ling Yi pun auto terkejut, dia bertanya-tanya kekuatan apa sebenarnya yang dimiliki oleh Lord Qinchen sampai-sampai menghilangkan tekanan dari garis darahnya. Perlu diketahui, dikatakan dari semua organisasi di Papiliun Dan hanya ada beberapa garis keturunan seperti Ouyang Nana yang merupakan keturunan Poeni kuno yang mampu bersaing dengan garis darahnya. Namun hari ini dia begitu tidak menyangka Lord Qinchen yang berasal dari domain bawah sebenarnya mampu mengimbanginya. Dirinya yang tidak percaya lantas mencoba menekan Lord Qinchen lagi karena tadi proyeksi garis darahnya sudah menghilang. Segera Ling Yi kembali mengeluarkan garis keturunannya lagi yang kini secara penuh. Yang setelah itu ia menyerang Lord Kita dan memintanya untuk berlutut. Tapi jelas Lord Kita tidaklah takut. Kembali lagi Qinchen mengeluarkan Bloodline petirnya yang inilah adalah garis keturunan petir yang kembali memusnahkan garis keturunan darah membuat Ling Yi terpental. Pada saat ini, Ling Yi pun kesakitan, tubuhnya dipenuhi dengan bercak petir yang masih menempel. Di sana, Lord Qinchen meremehkan kekuatan Ling Yi yang bahkan dia mengejek orang tuanya yang tidaklah becus mendidik si Ling Yi ini. Sontak mendengar itu, Ling Yi menjadi murka dan mengeluarkan kekuatan penuhnya terbang memanggil domain luar angkasanya. Seketika muncul bola hitam dari atas mereka sekaligus merubah area sekitar menjadi gelap dan muncul beberapa bangunan dari bawah tanah. Dan inilah merupakan domain milik Ling Yi. Semua benda yang berada di sana mampu dikontrol dengan baik oleh dirinya yang kini melakukan serangan kepada Lord Qinchen. Sontak Lord Qinchen yang melihatnya tentu dia mencoba menghindari semua serangannya, mementalkannya dengan Bloodline petirnya. Pada saat ini alih-alih merasa takut, Lord Qinchen malahan terus memprovokasinya hingga meremehkan kekuatan domain Ling Yi yang masih lemah.
Oleh karena itu, dia akan memperlihatkan kepadanya tentang apa itu teknik domain. Segera Lord Qichen mengeluarkan domain petirnya yang segera domain Ling Yi dipenuhi dengan petir yang terus menyambar dirinya. Jelas aja Ling Yi tidaklah menyangka kekuatan Lord Qichen ini begitu menakjubkan, membuatnya akhirnya menjadi kewalahan. Yang bahkan hanya dengan satu jari aja, Ling Yi pun auto terkena serangan telak dan terpental dari sana. Dengan begitu, domain luar angkasanya pun harus menghilang. Lagi-lagi seteguk darah dikeluarkan dibarengi dengan perasaan tidak menyangka dengan kekuatan apa yang sebenarnya dikeluarkan Lord Qichen. Tidak percaya akan hal itu, kembali si Ling Yi tidak menyerah, dia pun mengeluarkan teknik mata ketiga. Lord Qichen yang tidak mau kalah, dia juga mengeluarkan teknik matanya yang adalah teknik mata terlarang yang mampu mengeluarkan roh di dalam tubuhnya untuk menghancurkan teknik Ling Yi. Penyerangan tak sampai di situ, Lord Qichen melanjutkannya dengan menghampiri Ling Yi untuk mengakhirinya. Tapi Ling Yi masihlah mampu bertahan, yang bahkan dia mengeluarkan serangan lagi yang memaksa Lord Qichen harus menjauhinya. Namun meski begitu, setelah menjauhinya, Lord Qichen lantas mengeluarkan teknik pedangnya dan hanya dengan satu tebasan aja semua serangan Ling Yi auto dihancurkan. Sontak Ling Yi kembali terkejut di mana teknik barusan yang sangat kuat sebenarnya telah ditahan oleh Lord kita. Di sana kembali Qichen kemudian melakukan pergerakan balasan dengan kecepatan penuh menghampiri Ling Yi bagaikan hantu. Setelah muncul di belakangnya, Qichen pun memukulnya, menendangnya, dan menyiksanya. Pada saat ini Lord Qichen sudah hilang kesabarannya akibat Ling Yi yang telah mengganggu kultivasinya. Jadinya dia pun memberikan pelajaran kepadanya dengan terus menghajarnya. Bisa kita lihat semua serangan diterima Ling Yi dengan begitu menakutkan. Pukulan demi pukulan terus dilancarkan. Bahkan ketika Ling Yi sudah berada di atas tanah, Lord Qichen tidaklah berhenti untuk memukulinya. Sampai akhirnya pukulan maut terakhir dari Lord Qichen memunculkan sebuah energi yang menjulang ke atas langit. Dan itu langsunglah disadari oleh semua orang yang berada di kejauhan. Melihat fenomena yang terjadi, semua orang berpikir jika Lord Qichen telah menjadi korban keganasan dari Ling Yi. Mereka semua berasumsi inilah akibat yang dirasakan Qichen jika berani menyinggung praktisi dari keluarga Ling. Alhasil salah satu dari mereka pun menyayangkan sikap sombong dari Lord Qichen yang seharusnya memanfaatkan kesempatan memasuki alam Yu kuno dengan sebaik mungkin dan bukan malah menyinggung Ling Yi. Namun perkiraan semua orang tentu saja salah besar, di mana orang yang disiksa saat ini bukanlah Qichen melainkan sebaliknya Ling Yi lah yang kini menjadi babak belur. Bisa dilihat penyiksaan yang dilakukan Qichen terus berlanjut. Dia tidaklah memberikan maaf atas tindakan Ling Yi yang tadi telah bersikap sombong di depannya. Dia bilang walaupun Ling Yi memiliki garis keturunan darah, tapi dia tidaklah takut dan kini menantangnya lagi agar dikeluarkan kembali. Mendengar itu, Ling Yi benar-benar menjadi ketakutan, meminta tolong agar ada orang yang datang ke tempatnya. Sayangnya karena ulah dirinya lah yang tadi telah membuat formasi pertahanan, jadinya tidak akan ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkannya. Dengan begitu Lord Qichen pun melanjutkan tindakan penyiksaannya lagi. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri video kali ini, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Dalam cuplikan episode selanjutnya, kita bisa melihat dengan sekilas tentang situasi yang terjadi pada Yemo dan Yan Cidao. Yang nampaknya untuk kondisi dari Ling Yi sendiri, kita semua sudah bisa menebak jika dirinya pasti babak belur.
Setelah aura yang menjulang ke atas langit, Yan Cidao dan Yemo tentu saja penasaran dengan apa yang terjadi, jadi mereka pun memutuskan untuk segera pergi. Tapi dari arah belakang muncul si Liang yang terus-menerus memperhatikan keduanya. Dengan begitu baik Yemo dan Yan Cidao pun lantas melakukan akting dengan berpura-pura kesakitan agar bisa pergi dari sana. Benar aja, aktingnya beneran berhasil. Yang bahkan dari belakang si Liang tertawa keras dengan meremehkan keduanya yang sangatlah lemah. Alhasil dengan begitu keduanya pun berhasil pergi untuk menuju ke tempat Qin-Chen. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah Lingyi ini akanlah tewas ataukah akan ada praktisi yang datang untuk menyelamatkannya? Jika penasaran, maka Mimin akan kembali bahas di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time.